Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Ibu Cici. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal terdiri dari gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas merupakan contoh dari gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak jatuh bebas, nilai kecepatan awalnya selalu sama dengan 0. Sedangkan nilai percepatannya adalah sama dengan nilai percepatan gravitasi bumi. Berapa nilainya? Selalu 9,81 meter per second kuadrat, atau boleh kita bulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat jika perhitungannya tidak boleh menggunakan kalkulator. Lalu, bagaimana dengan gerak vertikal ke atas? Untuk nilai gerak vertikal ke atas, nilai dari percepatan gravitasinya sama dengan nilai minus 9,81 meter per second kuadrat atau minus 10. Kenapa? Karena untuk gerak vertikal ke atas, arahnya akan berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Pergerakan benda arahnya ke atas, sedangkan percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah. Jadi, arah dari mereka berdua ini berlawanan arah, sehingga nilai A sama dengan minus G. Rumus-rumus untuk gerak vertikal dapat kita turunkan dari rumus-rumus gerak lurus untuk gerak lurus berubah beraturan. Di sini kita punya 4 buah rumus, seperti yang telah pernah kita pelajari pada materi gerak lurus. V sama dengan U ditambah dengan A dikali T, atau V kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah 2A dikali S, atau S sama dengan U ditambah V dibagi 2 dikalikan dengan T, dan S sama dengan U dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Lalu di sini ada V dan U, dulu kita sudah bahas. Apa bedanya V dan U? V itu adalah kecepatan akhir, sedangkan U itu adalah kecepatan awal. A itu apa? A itu adalah percepatan dan T waktu. Nah, sekarang dari rumus yang 4 ini kita akan turunkan untuk rumus gerak vertikal. Yang pertama kita akan bahas gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah, A-nya berarti arahnya ke bawah, sedangkan percepatan gravitasi bumi juga ke bawah, jadi arahnya sama. Nah, di sini kita bisa turunkan rumusnya jadi V sama dengan U ditambah A-nya, di sini kita punya A-nya ini kita gantikan dengan G. Jadi kita bisa tulis G dikali dengan T. Nah, untuk rumus yang kedua, kita punya V, tulis V kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah 2. Nah, di sini ada A lagi. A-nya kita ganti dengan G. Lalu S-nya, biasanya untuk gerak vertikal, S itu kita tuliskannya H. Jadi kita bisa tulis di sini H. H itu apa? H itu adalah ketinggian. Berikutnya kita akan ganti persamaan yang ketiga, S-nya jadi H, lalu U ditambah V dibagi 2, kemudian kita kalikan dengan T. Dan untuk rumus yang keempat, S-nya kita ganti dengan H lagi. Dan di sini ada A juga, A-nya kita ganti dengan G. U dikali T ditambah setengah G dikali T kuadrat. Sekarang bagaimana untuk gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal ke atas, bendanya bergerak ke atas. Nah, A-nya ke atas, sedangkan percepatan gravitasi bumi arahnya itu selalu ke bawah. Jadi arah mereka berlawanan. Karena arah mereka berlawanan, maka nilai A sama dengan minus G. Semua nilai A di sini kita akan ganti jadi minus G. V sama dengan U ditambah tambahnya jadi minus, A-nya jadi minus G dikalikan dengan T. Untuk rumus yang kedua, V kuadrat sama dengan U kuadrat. Sini ada A, berarti A-nya ganti jadi minus G. Jadi minus, ya tulis di depan aja, 2 dikali G, S-nya kita ganti dengan H. Lalu rumus yang ketiga,
S-nya kita ganti dengan H sama dengan U ditambah V dibagi 2 dikali dengan T. Rumus yang keempat, S-nya kita ganti dengan H sama dengan U dikali T. Di sini tanda positif jadi negatif. Kenapa? Karena di sini ada A. Jadi A itu minus G, jadi A-nya tanda negatifnya kita bisa tulis di depan. Minus setengah GT kuadrat. Kita sudah punya rumus untuk gerak vertikal ke bawah yang di sebelah kiri dan rumus untuk gerak vertikal ke atas yang bagian kanan. Nah, rumus-rumus ini dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal pada gerak vertikal. Sekarang kita akan lihat contoh soal untuk gerak vertikal. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 2 meter. Kita bisa sederhanakan soal di atas dengan menulis diketahui. Ketinggian itu simbolnya H. H sama dengan 2 meter. Kalau kita gambarkan soalnya kira-kira gambar seperti ini. Ini ada benda, bendanya itu jatuh, pi ke sini. Berapakah besar kecepatan benda tersebut sesaat sebelum menyentuh tanah? Nah, kita misalkan di tanah, saat dia pertama kali jatuh itu kecepatannya U, dan sesaat sebelum menyentuh tanah itu adalah V. Kita sudah pelajari gerak jatuh bebas, nilai U-nya sama dengan 0. Yang ditanya itu adalah V. Bagaimana cara menyelesaikan soal di sini? Rumus yang pertama, V sama dengan U ditambah G dikali T, lalu V kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah 2GH. Rumus yang ketiga, H sama dengan U ditambah V dibagi 2 dikali dengan T. H sama dengan U dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, rumus mana yang kita gunakan? Yang ditanya V, kemudian yang diketahui H. Berarti rumus-rumus yang mengandung unsur G, H, dan U. Di sini ada GT. Kita punya T-nya enggak? Tidak ada. Nah, karena tidak ada T, ini rumusnya kita bisa coret. Tidak bisa kita gunakan. Nah, di sini juga ada T-nya. Jadi sebaiknya kita hindari rumusnya di sini. Lalu sini juga ada rumus, ada T-nya. Kita hindari rumus yang ada di sini. Kita tulis V kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah 2G kali H. Sekarang kita masukkan nilainya. V kuadrat sama dengan U-nya berapa? U-nya tadi 0 ditambah 2 dikali G-nya, karena kita tidak menggunakan kalkulator, kita bisa gunakan 10. Lalu H-nya 2. Kita selesaikan. V kuadrat sama dengan 40. Berarti V berapa? V adalah akar 40. Bisa menjadi 4 dikali 10. V sama dengan 4-nya dikeluarkan. Akar dari 4 adalah 2. 2 akar 10 meter per second. Jadi nilai V, nilai kecepatannya sesaat sebelum menyentuh tanah adalah 2 dikali akar 10 meter per second. Contoh soal yang kedua. Ali melemparkan sebuah bola ke atas. Ini ada bola, dilemparkan oleh Ali ke atas. Jika ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut adalah 1,5 meter, ini adalah ketinggian maksimumnya. Jadi kita misalkan bolanya sampai ke posisi ini. Ini adalah H-nya. Diketahui H-nya sama dengan 1,5 meter. Berapakah kecepatan awal saat bola dilemparkan oleh Ali? Berarti yang ditanya, kecepatan awal itu adalah U. Dan berapa lama bola melambung sampai kembali ke tangan Ali? Berapa lama? Kalau berapa lama itu yang ditanya adalah waktunya sampai bola kembali ke tangan Ali. Jadi kalau kita misalkan ini ada bola, dia naik ke atas, kemudian sampai dia balik lagi ke bawah. Karena dia balik lagi ke tangan Ali, kita bisa tulis ketinggiannya atau perpindahannya itu sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengerjakan soalnya? Kita lihat
rumus yang tadi. V sama dengan U ditambah A kali T. Ini geraknya vertikal ke atas. Karena berak vertikal ke atas, nilai A sama dengan minus G. Jadi rumusnya kita ganti di sini. A-nya kita ganti jadi minus G. Lalu rumus yang kedua, V kuadrat sama dengan U kuadrat dikurang 2GH. Lalu rumus yang berikutnya, H sama dengan U dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Dan rumus yang berikutnya kita punya U ditambah V dibagi 2 dikali dengan T. Kita punya time tidak? Tidak, kita tidak punya time. Berarti rumus-rumus yang ada time-nya kita bisa hindari. Berarti kita gunakan rumus yang ini dulu. Untuk soal yang pertama, V kuadrat sama dengan U kuadrat dikurang 2GH. V-nya sama dengan 0, U-nya itu yang ditanya, kita tulis U kuadrat dikurang 2 dikali G-nya 10, H-nya tadi 1,5. 1,5 jika kita tidak boleh menggunakan kalkulator, kita ubah saja jadi bentuk pecahan. Jadi 3/2. Nah, sekarang kita lanjutkan. U kuadrat dikurang, nih 2 kali 10 kali 3/2, ini bisa dicoret. Coret, ini nilainya 10 kali 3 jadi 30. Lalu kita pindah ruaskan, 30 kita pindah kiri sama dengan U kuadrat, atau U kuadrat sama dengan 30. Lalu berapa besar U? U sama dengan akar 30 meter per second. Untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yang ditanya itu adalah T-nya. Coba kita lihat rumus yang pertama. V sama dengan U dikurang G dikali T. Kita punya U tidak? Punya. Nah, kita bisa tuliskan di sini V sama dengan U dikurang G dikali T. V-nya berapa? V-nya tadi 0 sama dengan U-nya tadi kita udah ketemu akar 30 dikurang 10 dikali T. Kita bisa pindahkan 10 dikali T sama dengan akar 30. Lalu T-nya berapa? T-nya sama dengan akar 30 per 10 second. Nah, pada hari ini kita sudah bahas untuk gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Sampai bertemu lagi pada materi yang berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, share, and subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.